Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi yang datang dari Menpan RB, masih terkait dengan perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu resmi dari Menpan RB. Hanya 2 tenaga honorer ini yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian sisanya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K semakin di depan mata. Pasalnya, saat ini sudah memasuki bulan Agustus, di mana seleksi CASN untuk P3K akan segera dibuka. Janji Menpan RB menunaikan amanat Undang-Undang ASN, yaitu mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, Menpan RB kemudian mengumumkan strategi pengangkatan tenaga honorer dengan jumlahnya yang melambung itu. Seluruh tenaga honorer yang masuk dalam database BKN wajib mengikuti seleksi CASN yang sifatnya formalitas untuk menentukan tenaga honorer itu masuk golongan paruh waktu atau penuh waktu. P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi namun belum berhasil menemui lowongan formasi. Untuk P3K penuh waktu yang menjadi posisi paling diinginkan oleh para non-ASN ini adalah mereka yang berhasil memenuhi lowongan formasi. Selain itu, P3K penuh waktu juga akan diisi oleh tenaga non-ASN yang daerahnya memiliki anggaran yang cukup untuk mengangkat P3K, sehingga yang daerahnya tidak memiliki anggaran, tenaga honorer itu akan masuk ke dalam P3K paruh waktu. Adapun gaji tenaga non-ASN yang berhasil masuk P3K penuh waktu akan disesuaikan dengan P3K pada umumnya yang tertera dalam undang-undang. Sementara itu, gaji P3K paruh waktu akan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pan RB dan PP turunan Undang-Undang ASN yang saat ini masih ditunggu. Menpan RB mengatakan bahwa tenaga non-ASN diharapkan tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan atau penurunan gaji. Dirinya menyatakan bahwa tenaga non-ASN sangat penting karena sudah memberikan pengabdian sebagai negara. Jadi sampai di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa seluruh tenaga honorer yang ada dalam database BKN
wajib mengikuti seleksi CASN jika ingin menjadi P3K yang sifatnya hanya formalitas. Tes seleksi itu hanya untuk menentukan tenaga honorer tersebut apakah masuk golongan paruh waktu atau penuh waktu. Untuk gaji tenaga honorer yang menjadi P3K penuh waktu tentunya teman-teman sudah tahu. Kalau gaji P3K paruh waktu nanti akan dituangkan dalam Permenpan RB atau PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang nantinya segera diterbitkan dan disahkan. Sehingga hal krusial seperti penurunan gaji tidak akan terjadi usai diangkat menjadi ASN, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang berasa belum masuk ke dalam database BKN, Komisi 2 DPR RI memberikan kesempatan untuk mendataan ulang dan datanya diserahkan kepada Komisi 2 DPR untuk dikaji dan diserahkan kepada Menpan RB agar dapat diangkat menjadi P3K tahun ini juga. Nah, kita doakan saja apa yang diupayakan atau diusahakan oleh bapak-bapak yang duduk di Komisi 2 DPR RI yang selalu memperjuangkan tenaga honorer. Sekarang ini adalah tenaga honorer yang di luar database BKN agar mempunyai hak yang sama seperti hak teman-teman tenaga honorer yang berada di dalam database sehingga dapat dipastikan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu resmi dari Menpan RB hanya 2 tenaga honorer ini yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian selanjutnya sisanya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.